Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Putri Awidatnyani dengan NIM 2311106, Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Bali Internasional. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori kepemimpinan. Yaitu ada teori dan model kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas fisik mental kepribadian yang terkait dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. A. Inteligasi. Ya, para pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. B. Kepribadian, kepemimpinan yang efektif. C. Karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan. Ini adalah sifat-sifat pemimpin menurut Chaser, menurut Davis, menurut Collins, menurut Stockdale, Yulk, Bennis. Selanjutnya teori kepribadian perilaku. A. Studi dari Universitas of Michigan. Yang pertama, pemimpin yang job-centered. Yang kedua, pemimpin yang berpusat pada bawahan. B. Studi dari OC State University. Yang pertama, membentuk struktur. Yang kedua, konsiderasi. 3. Teori kepribadian situasional. Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Selanjutnya, teori Great Man dan teori Big Bang. Teori yang usianya sudah cukup tua ini menyatakan kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir dari kedua orang tuanya. Bennis dan Nanus menjelaskan bahwa teori Great Man berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Teori ini melihat bahwa kekuasaan berdasarkan pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Dengan kata lain, para pemimpin menurut teori ini berasal dari keturunan tertentu. Misalnya ungkapan yang mengatakan asa raja menjadi raja, yang dapat diartikan menurut teori ini bahwa anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Bennis dan Nanus juga menyatakan bahwa dalam perkembangan berikutnya, teori kepemimpinan berdasarkan bakat cenderung ditolak dan dilahirkan teori Big Bang. Teori kepemimpinan yang baru di zamannya ini menyatakan bahwa suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat menciptakan seorang menjadi pemimpin. Teori ini mengintegrasikan antara situasi dan pengikut atau anggota organisasi sebagai jalan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi pemimpin. Situasi yang dimaksud adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Teori-teori lingkungan. Banyak teori sebelumnya yang mengungkapkan bahwa tampilnya seorang pemimpin adalah sebagai hasil ramuan dari waktu, tempat, dan situasi keadaan. Tiap masa memiliki keunikan dan melahirkan pemimpin yang mampu mengisi kekosongan pada saat itu. Tampilnya pemimpin sebenarnya tergantung pada kemampuan dan keterampilannya menyelesaikan masalah sosial yang memang sangat dibutuhkan di saat timbul ketegangan, perubahan-perubahan, dan adaptasi. 7. Pendekatan terbaru dalam kepemimpinan, yaitu ada A. Teori atribusi kepemimpinan, B. Teori kepemimpinan karismatik, dan C. Kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Yang pertama, pemimpin transaksional, pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntunan tugas. Yang kedua, pemimpin transformasional, pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma.
Beberapa kepemimpinan situasional. Yang pertama, model kepemimpinan kontingensi dikembangkan oleh Wendler bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antar gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Kepemimpinan dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Kondisi situasi terdiri dari 3 faktor utama, yaitu hubungan pemimpin anggota, yaitu derajat baik atau buruknya hubungan antar pemimpin dan bawahan. Yang kedua, struktur tugas, yaitu derajat tinggi dan rendahnya strukturisasi, standarisasi, dan rincian tugas pekerja. Yang ketiga, kekuasaan posisi, yaitu derajat kuat atau lemahnya kewenangan dan pengaruh pemimpin. Yang kedua, model partisipasi pemimpin oleh Fromm dan Yeaton. Fromm dan Yeaton berasumsi bahwa pemimpin harus lebih luas untuk mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Yang pertama, model tersebut harus bermanfaat bagi pemimpin atau manajer dalam menentukan gaya kepemimpinan yang harus mereka gunakan dalam berbagai situasi. Yang kedua, tidak ada gaya kepemimpinan tunggal dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, perhatian utama terletak pada masalah yang harus dipecahkan dan situasi di mana terjadi masalah. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang digunakan dalam suatu situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Yang terakhir, terdapat sejumlah proses sosial. Yang ketiga, model jalur sampai tujuan. Menurut Robert G. House, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Teorinya disebut sebagai jalur sampai tujuan karena memfokuskan pada bagian pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Ini adalah gambar dari model jalur tujuan. Berikutnya adalah teori kepemimpinan situasional Hersey and Blanchard. Hersey and Blanchard mengembangkan 4 gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer, yaitu mengatakan, menjual, partisipasi, dan delegasi. Menurut Hersey and Blanchard, hubungan antara pemimpin dan anggotanya memiliki 4 tahap atau fase yang diperlukan bagi pemimpin untuk mengubah gaya kepemimpinannya, yaitu yang pertama, tahap pertama, perhatian pimpinan pada tugas sangat tinggi. Anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan dengan peraturan, struktur, dan prosedur kerja. Tahap kedua, di mana anggota sudah mampu menangani tugasnya. Perhatian pada tugasnya sangat penting karena belum dapat bekerja tanpa struktur. Yang ketiga, tahap ketiga, di mana anggota mempunyai kemampuan lebih besar dan memotivasi berprestasi mulai tampak dan mereka secara aktif mencari tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, tahap keempat, di mana anggota mulai percaya diri, dapat mengarahkan diri, dan berpengalaman. Pemimpin dapat mengurangi jumlah perhatian dan pengarahan. Kepemimpinan dan perilaku organisasi. Berikut adalah gambar dari model kepemimpinan situasional Hersey and Blanchard. Yang kelima, pendekatan hubungan berpasangan vertikal, bahwa pemimpin mengklasifikasikan bawahan ke dalam anggota dalam kelompok dan anggota luar kelompok. Anggota dalam kelompok memiliki rasa keterkaitan dan sistem nilai yang sama dan berinteraksi dengan pemimpinnya. Anggota luar kelompok memiliki kesamaan yang lebih sedikit dan dengan pemimpinnya dan tidak membagi banyak dengannya. Selanjutnya, perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, sedangkan manajer itu ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi untuk memberikan penghargaan maupun memberikan hukuman pada bawahan atau pengikutnya. 7 hal yang membedakan pemimpin dengan manajer, yaitu yang pertama, pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi, sedangkan manajer selalu dalam organisasi tertentu, baik formal maupun non-formal. Yang kedua, pemimpin bisa ditunjuk atau diangkat oleh anggotanya, sedangkan manajer selalu ditunjuk. Yang ketiga, pengaruh yang dimiliki pemimpin karena memiliki kemampuan pribadi yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sedangkan pengaruh yang dimiliki manajer karena dimilikinya otoritas formal. Yang keempat,
Pemimpin memikirkan organisasi secara lebih luas dan jangka panjang, sedangkan manajer berpikir jangka pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, pemimpin memiliki keterampilan politik dalam menyelesaikan konflik, sementara manajer menggunakan pendekatan formal legal. Yang keenam, pemimpin berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, sementara manajer berpikir untuk kepentingan diri dan kelompoknya secara sempit. Yang ketujuh, pimpinan memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya memiliki wewenang saja. Selanjutnya, kriteria kepemimpinan dan manajerial. Yang pertama, ciri efektivitas manajerial. A. Tingkat energi dan toleransi terhadap stres. B. Rasa percaya diri. C. Integritas. D. Motivasi kekuasaan. E. Orientasi pada keberhasilan. F. Kebutuhan akan afiliasi yang rendah. Yang kedua, manajer yang efektif. A. Keterampilan teknis. B. Keterampilan antar pribadi. Dan C. Keterampilan konseptual. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.